Karena memang pada kenyataannya beliau di akhir masa pemerintahan beliau memang benar-benar tidak menghargai konstitusi gitu. Dan demokrasi juga terbukti anjlok dan stagnan sebagai demokrasi yang cacat. Demokrasi. Kalau ngomongin demokrasi, mungkin saat ini tengah ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak? Jelang Pilpres tahun ini, ada beberapa pihak yang dianggap telah mencoreng demokrasi itu sendiri. Bahkan hal tersebut membuat seorang mahasiswa UGM berani angkat bicara, hingga deklarasi yang dilakukan menjadi viral. Nah, saat ini saya Farika sudah bersama mahasiswa tersebut. Di sini sudah ada Gilbran Muhammad Nur. Halo Mbak. Boleh saya halo dulu ke pemirsa? Halo pemirsa, selamat malam, petang, dan sore, siang. Oke, kalau di sini manggil pejuang ya. Pejuang, oke. Jadi pejuang di sini sudah ada Mas Gilbran. Iya, Mas Gilbran ini udah datang jauh-jauh dari Jogja. Jadi Jogja ya? Iya, di Jogja. Oke, nah jadi tadi kan sempat aku sampaikan ya, demokrasi kita saat ini ya kita tahu sendiri ya. Aku takut banget salah nyebut nama Gilbran. Gilbran ya, bukan Gilbran. Oke. Nah, jadi para pejuang mungkin udah tahu ya apa yang terjadi baru-baru ini sama Gilbran yang viral dengan statement yang ya itulah. Nah itu emangnya Gilbran gimana sih tuh ceritanya? Oke. Gil apa Bran? Gilbran. Gil aja deh. Gil aja kali ya. Oke. Gil. Bran. Okay. Nah, jadi gini ceritanya Mbak Rika. Agenda itu sebenarnya agenda diskusi. Nah, temanya itu atau judulnya ya, itu judulnya soal rezim monarki sang alumni, amblesnya demokrasi, ambruknya konstitusi, dan kokohnya politik dinasti. Nah, kita di sana undang 3 pembicara. Yang pertama ada Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mokhtar, beliau dosen hukum tata negara di UGM. Kemudian ada Mas Haris Azhar sama Mbak Fathia. Oh, datang juga. Datang juga ketiganya. Mereka ngisi diskusi di sana. Kita mikir nih, kalau cuma diskusi, kita udah sering banget bikin diskusi BEM UGM itu. Cuman kami merasa impact yang diberikan tidak sesignifikan itu. Makanya kita mikir nih, kayaknya asik kalau kita bikin semacam nominasi lah kepada Pak Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gitu ceritanya Mbak. Oke. Jadi biar beda dari diskusi-diskusi yang lain ya. Oke. Nah setelah itu tuh emangnya dengan Gilbran dan teman-teman ngeluarin statement itu, ngeluarin nominasi itu tuh alasannya apa sih? Ya, gini Mbak, kita sama sekali tidak menunjukkan atau tidak benci ya kepada personal Pak Jokowi, sama sekali tidak. Kenapa tiba-tiba ngomonginnya gitu? Karena mau bagaimanapun juga Pak Jokowi ini adalah alumnus UGM juga Mbak. Nah, kita sebagai keluarga besar UGM, ya kita kan sebagai adik kan. Agama. Nah, kita sebagai adik punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengingatkan sang kakak kalau sang kakak berbuat salah. Oke, baik. Nah, jadi kalau ada narasi bahwa kita memberikan gelar itu karena kita benci, tidak, kita justru menunjukkan rasa sayang kita kepada Pak Jokowi. Justru itu bentuk perhatian kita ya. Sebagai seorang adik kepada sang kakak yang kami merasa tidak bertindak secara arif dan bijak dalam masa pemerintahnya beliau ini, terutama dalam konteks demokrasi, konstitusi, dan politik dinasti. Baik. Gitu Mbak. Nah setelah lu dan teman-teman lu ngomong kayak gitu, emang nggak takut apa? Ya. Enggak sih. Presiden lu bilang memalukan dan ya begitulah. Terus karena viral. Kenapa kita nggak takut? Karena hal yang wajar nggak sih Mbak kalau seorang adik mengingatkan kepada sang kakak ketika sang kakak berbuat salah? Hal yang wajar dong, gitu kan. Dan kenapa kita nggak takut? Karena
kami yakin apa yang kita perbuat itu perbuatan yang baik dan benar. Oke. Jadi justru ketika ada katakanlah intimidasi atau serangan-serangan, itu berarti menunjukkan apa yang kita perbuat itu adalah suatu kebenaran gitu. Jadi semakin diintimidasi, semakin berani gitu. Karena kita merasa benar. Oh gitu, oke. Gitu Mbak Rika. Nah, apa namanya itu kan, jadi sebenarnya pas kalian bikin nominasi itu, bikin julukan itu kalian nggak kalian sempat memikirkan nggak nanti efeknya apa ya? Atau gimana ya orang-orang menganggap hal ini? Kan kalau dari teman-teman sendiri, teman-teman Gibran, itu kan ini nggak malu, ini nggak yang gimana-gimana. Itu bentuk kepedulian kita kok. Nah itu gimana tuh? Kita sadar betul ini akan menjadi pemberitaan yang akan masif karena sepanjang 2023 kurasa belum ada sih Mbak yang berani menyinggol presiden secara langsung gitu. Mungkin baru UGM kali ya, BEM UGM yang secara terang-terangan konfrontatif memberikan kritik secara keras gitu. Kita sadar betul akan seramai itulah gitu. Apalagi kalau dilihat dari angka kan approval ratingnya Pak Jokowi ini kan cukup besar, 75% sampai 80% kan. Nah, jadi ya kita sadar betul ketika kita memberikan statement itu akan ada pihak yang kontra tentunya. Misal, kok nggak fair gitu. Kenapa nggak fair? Karena kita memberikan gelar itu hanya karena dalam konteks 3 faktor. Politik dinasti, demokrasi, dan dinasti politik. Padahal mungkin bagi sebagian pendukung Pak Jokowi, kan Pak Jokowi keren dalam konteks infrastruktur dan segala macam. Tapi karena konteks kita kemarin memberikan kritik itu dalam hal demokrasi dan konstitusi, ya kita memberikan kritik yang sekeras itu kepada beliau. Karena memang pada kenyataannya beliau di akhir masa pemerintahan beliau memang benar-benar tidak menghargai konstitusi gitu. Dan demokrasi juga terbukti anjlok dan stagnan sebagai demokrasi yang cacat gitu. Itu jadi sebabnya teman-teman melakukan hal itu ya. Iya. Ternyata peduli kayak gini loh demokrasi. Peduli. Nah, abis Gibran dan teman-teman ngelakuin itu, apa tuh perasaan yang muncul? Kayak puas kah, takut kah? Atau gimana tuh? Minum dulu ya Mbak ya? Boleh. boleh minum dulu. Batuk-batuk sama. Ada semacam bukan fraksi sih. Ya ada teman-teman yang merasa takut ketika karena BEM UGM jarang selama beberapa tahun ini saya rasa belum pernah membuat kritik yang sekeras ini. Kan? Nah, ketika bikin kritik yang sekeras ini, teman-teman kaget karena kan banyak diserang buzzer tuh kan. Bahkan saya pun didoxing, jadi berita personal, informasi personal saya diumbar ke media sosial, IPK dianggap jeblok, di drop out dan segala macam, itu kan fitnah ya Mbak ya gitu kan. Jadi mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang merasa takut ya, tapi banyak juga yang justru semakin berani bangga gitu ya. Bangga gitu Mbak. Jadi dari lu sendiri cukup puas ya? Insya Allah cukup puas. Jadi udah viral, terus tadi kan lu bilang semakin mendapatkan intimidasi, makanya itu semakin berani. Iya, semakin benar, menunjukkan kebenaran kita lah. Oke. Nah, efeknya nih itu kan langsung boom gitu ya, viral banget. Bahkan gue aja ngeliat konten itu kayak anjir ini mahasiswa keren banget. Tapi kok takut banget itu presiden loh yang lu katain gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh yang ditimbulkan dari deklarasi itu? Efeknya mungkin akhirnya Pak Jokowi kan statement bahwa ya beliau menerima kritik itu, tapi ya beliau mengingatkan soal etika ketimuran dan adab. Nah, justru kita yang bertanya sebenarnya siapa yang tidak beretika di sini? Saya yang mengkritik karena berdasarkan rasa ketidakbenaran gitu kan, atau Pak Jokowi yang telah mengotak-atik konstitusi gitu. Siapa yang tidak beretika di sini? Nah, monggo lah nanti para pejuang yang menjawab ya. Jangan saya ya, para pejuang yang menilai mana yang tidak beretika sebenarnya. Dan efek yang selanjutnya muncul adalah ya kalau orang menyebut itu intimidasi, saya merasa tidak
takut karena tujuan adanya intimidasi itu bikin orang merasa takut. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan intimidasi, ya saya tidak merasa takut gitu. Jadi monggo lah, apakah itu disebut intimidasi? Cuman kemarin setelah kita bikin diskusi itu, ada oknum yang mengaku intel itu mendatangi Fakultas Peternakan UGM. Oke. Nah, oknum ini Berapa orang tuh? 2 orang kalau nggak salah Mbak. Nah, oknum ini memintai biodata pribadi saya ke fakultas. Cuman fakultas dan UGM alhamdulillahnya menolak, mengusir mereka karena dengan alasan mana surat tugasnya kok nggak ada gitu. Oh, mereka memang nggak ada suatu tugas? Iya nggak ada, mereka nggak bisa membuktikan. Kemudian selang beberapa waktu saya ditelepon sama ayah. Ayah, saya kan asisten lagi Mbak. Ditelepon ayah, beliau ngabarin kemarin Pak RT itu mendatangi rumah di Sragen. Pak RT ngabarin ke ayah saya, ibaratnya bilang gini, Mas kemarin saya didatengin oleh oknum yang mengaku intelijen kepolisian. Banyak berarti? Kalau disebut jumlahnya nggak tahu Mas, nggak tahu Mbak. Cuman ayah cerita bahwa disamperin Pak RT-nya ini disamperin oknum yang mengaku dari kepolisian. Nah, si oknum ini minta Pak RT untuk mempertemukan mereka dengan ayah saya. Jadi minta ke rumah dipertemukan. Tapi alhamdulillahnya Pak RT-nya kooperatif, justru malah menghalang-halangi. Ibarat kata Pak RT-nya bilang gini ke para oknum, Mas gak usah datangi ayahnya Gilbran gitu. Wes sekarang aku baik, udah ke aku aja gitu. Gak usah ke rumahnya Gilbran gitu. Akhirnya pulanglah mereka. Gitu. Itu datangnya berapa kali? Berkali-kali apa cukup sekali doang? Sekali sih Mbak. Kalau di fakultas juga sekali? Fakultas sekali. Selain di rumah, fakultas di mana lagi tuh? Kemarin, ini konteksnya sebelum aksi ya. Jadi bulan September, aku sempat bikin diskusi Mbak. Iya, bukan bikin sih, diundang ke salah satu diskusi suatu organisasi. Yang di sana bebarengan juga sama Rocky Gerung, kemudian Soal Sistem Orang. Nah, kebetulan aku juga jadi pembicara di sana. Nah, H-4 hari aku dihubungi sama nomor yang tidak dikenal. Yang bersangkutan mengaku dari salah satu fakultas di suatu universitas di Bogor. Beliau bilang, yang bersangkutan ini bilang, Mas, boleh nggak saya minta kurikulum vitae, CV, sama data pribadi jenengan, karena ada tugas kampus gitu. Aku mikir Mbak, selama hampir 5 tahun kuliah di UGM, aku sama sekali nggak pernah ada mata kuliah yang menugaskan kita untuk minta profil orang ketua BEM lagi kan, nggak ada gitu kan. Akhirnya aku pesimis lah, skeptis, curiga kan, ini orang aneh juga kan. Lama-lama pertanyaan makin nyeleneh, nama gadis ibu kandung, kemudian alamat rumah. Wah, ini pertanyaannya kayak pertanyaan data pribadi banget, bukan cuma sekadar kurikulum vitae gitu kan. Akhirnya nggak tak respon Mbak. Tiba-tiba dia telepon apa chat? Nah, tiba-tiba dia nelpon. Nelpon, Mas, bisa nggak segera dikirim nomor CV-nya gitu. Ini orang so asik banget kan, tahu kan. Nah, terus nggak aku respon. Terus tak tutupkan teleponnya. Aku penasaran, emang ada ya di universitas itu ada fakultas? Nah, dia ngaku dari fakultas pertanian. Kan makin aneh tuh, masa ada? Aku kan dari fakultas peternakan Mbak. Setauku nggak ada deh tugas untuk mewawancarai ketua BEM, kan nggak ada. Aku cek lah, apakah benar di universitas itu, di kampus itu ada fakultas pertanian? Ternyata nggak ada. Ya, siapa tuh? Ternyata nggak ada fakultas pertanian kan. Tak telepon malahan. Terus? Mas, ini saya cek di kampusnya jenengan nggak ada fakultas pertanian Mas. Terus beliau bilang ini, oh nggak jadi Mas, saya dari fakultas biologi. Loh, semakin aneh kan? Semakin aneh. Akhirnya, aku berdalih, nanti tak kasih Mas CV-nya, aku lagi di jalan gitu, tak tutup. Dan nggak tak respon lagi gitu. Nah, selang beberapa hari aku penasaran Mbak, ini orang siapa ya? Aku download aplikasi Get Contact. Ini bukan endorse ya? Iya. Nah, bukan endorse. Aku download aplikasi Get Contact. Terus? Penasaran kan? Aku cari tuh nomornya yang bersangkutan. Ternyata nomor itu terafiliasi dengan salah satu lembaga intel di Matra TNI. Dan itu nggak cuma 1-2 list ya, tapi banyak puluhan nama kontak itu terafiliasi ke situ. Bahkan detail nama angkatan, jadi angkatan berapa, bagian intel,
TNI angkatan apa gitu. Kayaknya Gitu. jadi ketahuan ya di situ ya. Ya cuman lucu aja kak. Ya tolonglah kalau mau mengintel atau mengintimidasi, Yang terdikit lah. ya survei lah minimal. Apakah ada di kampus itu ada fakultas pertanian? Kan masa belum riset sebelum apa namanya mengintimidasi? kali. Ya mungkin buru-buru kali ya. Dikejar deadline kali ya. Iya, keburu ini bocah siapa sih? Kepo banget kan gitu. Nah, terus dari mana lagi tuh efeknya dari Jokowi tadi, terus dari intimidasi dari orang-orang, terus kalau teman-teman lu sendiri? Nggak sampai yang dihubungi Intel sih mbak, nggak ada sih. Cuman paling akun buzzer sih kadang, akun iya? buzzer tiba-tiba nge-DM aneh-aneh gitu. Apa tuh? Boleh tahu nggak? Ya kebun binatang lah. Oh. Kebun binatang. Banyak nggak? Beberapa sih. Ya lumayan, rame dong dia. Rame dong. Rame. Jadi merasa banyak yang memperhatikan lah. Oke, baik. Nggak sepi lah HP-nya. Gitu mbak. Oke. Kemarin itu kan kejadiannya bulan September ya? Yang ditelepon diskusi. Diskusinya Desember. Tanggal 8 Desember. Awal Desember. Nah, itu kan Awal Desember. selang beberapa hari itu kan ulang tahun UGM ya dia. Iya. Nah, itu juga kata-katanya, kata orang-orang nih. Kata orang-orang ya. Kan biasanya Pak Jokowi kan alumnus ya dia, Iya. Kagama UGM. Harusnya kan datang tuh biasanya di dia Iya, sekretaris UGM, kalau nggak ngasih video atau Iya. statement apa ucapan ulang tahun. Itu katanya nggak ada gara-gara dapat nominasi. Nah, itu menurut lu sendiri gimana, Gibran? Menurut apa namanya statement istana, beliau nggak bisa hadir karena beliau masih di Jepang. Karena kita sebenarnya ya kalau misal beliau beneran jadi hadir di acara itu, ya kita akan ikut menyambut lah dengan cara kita gitu kan. Ya disambut dengan demo dan segala macam gitu kan. Lu sayang ya nggak datang? Sayang nggak datang. Cuman Ya, ya tadi sayang karena dari istana menyampaikan bahwa beliau nggak bisa datang karena masih di Jepang, ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau soal apakah beliau nggak datang karena tersinggung dan segala macam, saya jujur nggak tahu sih mbak, nggak bisa membuktikan juga gitu. Cuman kalau statement resminya ya beliau nggak bisa hadir karena Di Jepang. ya masih di Jepang. Masih padat ya jadwalnya. Padat lah, nggak Juga presiden. iya nggak kayak kita lah. Kita nih apa sih? Oke, nah itu tadi kan hal negatifnya yang lu dapat ya. Kalau positifnya ada nggak? Positifnya banyak alumni yang support, kemudian banyak teman-teman juga yang support dan merasa bangga juga sih mbak. Dan aku herannya adalah UGM sangat mendukung ya, meskipun tidak secara eksplisit tapi secara saya merasa dilindungi, kemudian izin dipermudah, sama sekali tidak ada pemanggilan. Bahkan justru saya sempat dipanggil sama dekan. Saya awalnya sempat curiga kan, apa aku akan Selang beberapa hari? Selang seminggu. Selang seminggu setelah dipanggil dekan. Aku takut kan, bukan takut sih, khawatir aja, cemas kan. Kenapa ya? Kenapa ya gitu kan. Ya gara-gara viral lah gimana sih? Terus setelah dipanggil, ternyata beliau mengeluarkan statement yang sangat Di luar dugaan. Apa tuh? Beliau bilang, saya bangga punya mahasiswa kayak kamu. Jarang banget mahasiswa peternakan kayak gini gitu kan. Cuman beliau berpesan, jangan sendirian. Terus jaga diri, jaga orang tua, karena ya zaman sekarang kan ya aneh-aneh lah gitu kan. You never know ya. Makanya aku merasa sangat dilindungi sih di kampus. Alhamdulillah. Saya juga kampus kerakyatan ya. Yoi. Harus berpihak kepada siap rakyat. Udah kayak nyalek nih. Kayak nyalek. Kurang kasih nomor urut aja gitu. Sun ya, bakal. Enggak lah, aku pengen jadi dosen mbak. Jadi akademisi aja. Akademisi aja lah. Biar nggak disatroni Intel. Kita catat ya teman-teman. Apakah si Gibran ini benar jadi akademisi atau nggak tahu, nanti tiba-tiba jadi presiden kita nggak tahu. Iya, makanya subscribe channel inilah biar kalau ada berita terkini bisa boleh banget catch up gitu. Biar terus tahu kabar Gibran. Iya. Nah selanjutnya nih Gibran, mengingat kita ngomongin demokrasi ya, tadi ya lu yang viral lah, terus jadi dapat intimidasi. Nah ini kan menandakan keadaan demokrasi hari ini tuh agak gimana ya? Ya gitulah. Nah itu menurut lu gimana tuh? Apakah ada apa di dalamnya atau bagaimana? Iya. Ini menarik mbak, menarik. Demokrasi Indonesia itu salah satu demokrasi terbesar ya, karena jumlah penduduk kita paling besar, terbesar di Asia Tenggara. Secara apa namanya aturan, kemudian secara formil mungkin demokrasi kita berjalan.
Tapi secara prakteknya itu enggak. Buktinya apa? Haris Azhar, Fathia itu dikriminalisasi. Aku kritik Pak Presiden diintimidasi. Melki juga sama, UI kan. Kemudian ya banyak gitu. Bahkan demokrasi Indonesia belum bisa lolos dari gelar demokrasi cacat, karena kan ada indeks demokrasi itu Mbak. Demokrasi Indonesia masih di demokrasi yang masih cacat, belum sempurna lah gitu. Nah, itu yang membuat meskipun aku yakin demokrasi sekarang lebih baik daripada zamannya Pak Soeharto pra-reformasi. Cuman ya siapa sih yang nggak mau mendambakan demokrasi yang paripurna gitu kan? Demokrasi yang sempurna kan? Ya kita ingin mewujudkan Nusantara yang demokrasinya paripurna. Gitu Mbak. Nah, kalau menurut lu sendiri, teman-teman di pergerakan nih, itu masih satu suara atau sudah ada yang terbawa arus-arus elit? Arus kali ya? Bukan elit. Oh elit. Kali kalau di Jawa itu bahasa Jawa ya? Sungai. Lanjut. Lanjut. Jadi stand up comedy dong. Kalau lucu terus. Soal gerakan ini sebenarnya cukup panjang ceritanya. Apakah kemarin kita bikin diskusi itu kemudian memberikan gelar yang senyentrik itu semua mahasiswa mendukung? Ternyata enggak Mbak. Ada fraksi yang nggak sepakat karena beranggapan tadi kayak Mbak Rika sampaikan terlalu berlebihan, terlalu kasar gitu kan. Cuman ada juga yang mendukung. Kemudian tadi Mbak Dika sempat mention juga bahwa gerakan kita kok, gerakan mahasiswa sekarang kok nggak segarang dulu gitu. Ada banyak faktor Mbak. Pertama, kampus sekarang itu terlalu menuntut mahasiswa agar segera lulus. Itu memberikan efek juga Mbak. Kan sekarang mahasiswa disebutkan dengan praktikum, dengan magang, SKS 1 semester 24. Kalau di peternakan UGM itu ya selain kita belajar di kelas dan di laboratorium, kita juga belajar di kandang gitu. Kandang sapi, kandang ternak gitu. Jadi belum fakultas-fakultas yang lain punya kesibukan akademik yang berat juga gitu. Nah itu yang mendorong mahasiswa merasa nggak punya waktu, sebagian mahasiswa ya. Udah pada sibuk ya? Itu. Nah mungkin orang-orang kayak aku, Melki yang masih semester 9 ini spesimen langka lah, karena kalau di UGM, Fakultas Peternakan UGM itu satu angkatanku udah lulus 70%. Jadi 70% mahasiswa di angkatanku itu udah pada lulus gitu. Jadi aku ini spesies langka, belum kelar-kelar nih semester 9 gitu kan. Dan itu yang membuat gerakan mahasiswa secara massa jumlahnya nggak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mahasiswa yang belum paham isu. Yang ikut aksi itu kan kebanyakan teman-teman yang baca buku kiri lah, yang kemudian melek isu, baca berita gitu. Sedangkan teman-teman yang suka, mohon maaf ya, yang suka nonton anime, nonton K-pop itu kan kadang nggak punya waktu dan interest untuk memahami isu itu, sehingga karena mereka nggak punya kesadaran yang sama, mereka nggak paham isunya, bagaimana mau bergerak kalau mereka nggak paham aja masalahnya apa gitu Mbak. Oke. Jadi kalau menurut lo sendiri berarti masa mahasiswa nih dari dibanding zaman dulu itu banyakkan dulu ya berarti? Mbak. Lebih, kalau kata orang-orang lebih radikal dulu lah, lebih militan dulu lah. Oke. Kurs ya berarti? Ya kurs lah, tapi aku yakin Mbak akan ada generasi yang siap untuk benar-benar menjadikan Indonesia emas lah. Oke. Yang makin banyak yang kritis gitu. Amin. Ya? Amin lah. Oke. Nah, kalau dirimu melihat dinamika saat ini nih, pergerakan mahasiswa itu tuh tadi, mungkin nggak sih bakal ada reformasi jilid 2? Pertanyaan menarik Mbak. Pertanyaan menarik. Kalau dari lubuk hatiku paling kecil dan paling dalam, aku pingin sih berharap ada reformasi jilid 2. Kenapa? Reformasi itu bukan konotasinya jelek ya. Reformasi kan banyak hal. Mulai dari reformasi, mungkin nggak lewat jalur-jalur kekerasan kan juga bisa gitu. Kenapa? Karena Indonesia sekarang itu menurutku di tahap yang kritis. Kenapa? SDM kita, kemudian kondisi hukum kita itu sangat runyam. Apalagi masalah SDM. SDM-nya masalah apa? Soal ketenagakerjaan, soal ekonomi, apalagi soal pendidikan. Sebenarnya kunci masalah bangsa ini adalah di pendidikan. Kalau pendidikan kita bisa mencetak figur atau umat manusia Indonesia yang benar-benar
manusia ya, yang dia tidak hanya sekadar bagus secara hard skill, bagus secara intelektualitas, tapi juga bagus secara sosial dan kepekaan empati gitu. Itu bagus banget. Semakin semakin tajam kepekaan sosial masyarakat Indonesia, maka makin dikit tuh presiden yang menghancurkan konstitusi, makin dikit tuh DPR yang nyuri uang rakyat, makin kecil tuh gubernur yang korupsi. Gitu, Mbak. Berarti lu pengennya tadi reformasi. Reformasi juga. Takut banget gak sih? Ini nggak provokatif ya, tapi cita-cita paling dalam lah. Oke. Harus ada perubahan. Reformasi kan artinya perubahan kan. Reform, berarti mengubah kembali. Oke. Gitu. Nah, kayak kita udah nyampe pertanyaan terakhir nih, Gilbran. Dari tadi alhamdulillah gue nggak salah ya. Harapan lu nih, harapan Gilbran setelah melihat dunia politik saat ini, apalagi menjelang Pilpres udah berapa hari lagi nih? Tanggal 14 kan ya? 14 Februari. Harapannya gini, pemilih usia muda kan jumlahnya banyak banget, Mbak. Lebih dari 50% gitu kan. 52% kalau nggak salah. Jumlah yang banyak itu jangan sampai hanya mau dijadikan objek. Tapi kita harus punya bargaining power untuk menjadi subjek politik juga. Jadi jangan sampai suara kita dikapitalisasi untuk kepentingan mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, 2024 jangan cuma memilih, tetapi juga memilah. Memilih dan memilah. Beda nih, Mbak. Memilih cuma nyoblos doang gitu. Tapi kalau memilah itu memisahkan antara kontestan elektoral atau kontestan politik yang dalam tanda kutip becus, yang punya solusi atau masalahnya, dengan para kontestan politik yang cuma bisa gimmick gitu. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi 2024 itu tahun yang penting. Meskipun 2024 dianggap sebagai pesta demokrasi, tapi pesta kan konotasinya jelek ya, Mbak ya. Cuma senang-senang doang kan. Jangan. Tapi jadikan 2024 juga sebagai sarana titik balik bangsa. Gitu, Mbak. Sorry, tadi lu bilang kita sebagai anak muda nih ya, jangan sampai cuma dijadiin objek. Kita juga mesti jadi subjek. Kalau menurut lu caranya gimana? Karena gini, Mbak, kan kadang kan para kontestan politik ini kan datang ke dapil kemudian bilang, pilih saya akan membawa kepentingan anak muda gitu kan. Gitu doang. Itu kan menunjukkan bahwa anak muda cuma jadi objek. Kalau jadi subjek artinya apa? Kita yang menuntut, Pak, kita punya kajian nih. Kita punya kajian soal lingkungan. Kita kasih. Atau bahkan NIMSES juga nggak masalah. Misal teman-teman para pejuang kan, misal aktif di dunia politik, ya monggo, mau NIMSES Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar, monggo saja gitu. Asal jangan sampai ketika teman-teman menjadi tim sukses itu tergadaikan idealismenya. Gitu, Mbak Rika. Kirain tadi ya kita harus jadi calon misalnya. Nggak masalah. Itu juga pilihan juga. Ya? Itu salah satu opsi juga. Gitu, Mbak. Soalnya kemarin iya banyak yang bilang kalau anak muda dijadiin objek aja. Nah, alhamdulillah udah selesai ya. Dan obrolan kita sharing-sharing tentang keviralan kemarin, intimidasi. Tapi keren banget sih. Terus kita sudahi ya teman-teman pejuang semuanya. Semoga tadi ada banyak hal-hal positif yang bisa diambil, yang negatif disimpan aja. Yang positif bisa dicontoh. Jadi selamat malam, pagi, siang, pejuang. Sampai jumpa di podcast pejuang selanjutnya. Lanjut, Mbak. Pejuang bukan, hadapi. Hadapi.